Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog religi pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sudah tersambung di ujung telepon dengan Ustadz kita, narasumber kita hari ini. Pendengar, ada Ustadz Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini sudah kembali untuk dialog religi pagi. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan orang yang boleh menunjukkan amalnya, begitu Pak Ustadz? Insya Allah. Insya Allah. Dan pendengar, nantinya Anda bisa bersama kami berinteraktif di nomor telepon 0813 8744 0803. Tapi di awal kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Miftahul Huda. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ketika kita beramal mesti kita harus menjaga amal kita. Karena kalau amal kita tidak kita jaga, maka amal itu akan menjadi amal yang sia-sia. Oleh karena itu menjaga amal itu sangat penting. Amal tidak boleh ditunjukkan kepada orang atau dipamerkan kepada orang. Kalau amal kita pamerkan kepada orang, maka amal itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ketika seseorang memperdengarkan amalnya kepada orang lain, ketika ada orang yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain, maka Allah nanti juga akan memperdengarkannya. Ketika orang yang membanggakan amalnya kepada orang lain, maka nanti Allah akan membanggakannya. Artinya itu tidak boleh. Apa yang ia lakukan, nanti Allah juga akan melakukan seperti itu. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah semua amal itu tidak boleh ditunjukkan? Amal yang tidak boleh ditunjukkan adalah amalan-amalan sunnah. Kenapa demikian? Karena kalau amalan wajib tidak ditunjukkan, nanti bisa jadi akan terjadi prasangka yang tidak-tidak oleh orang. Karena menjaga prasangka itu juga termasuk dari kewajiban kita. Seumpamanya ada seseorang yang ingin melakukan atau ingin mengeluarkan zakat, maka ketika seseorang ingin mengeluarkan zakat wajibnya, zakat mal atau zakat fitrahnya, zakat malnya, zakat wajibnya, maka dikeluarkan zakat wajib itu perlu tahu orang, bukan berarti disembunyikan dari orang, diam-diam sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu kalau itu mengeluarkan zakat mal. Oleh karena itu zakat mal harus dikeluarkan dan orang yang kita beri zakat mal itu harus tahu itu kalau itu adalah merupakan zakat mal darinya. Kalau tidak tahu nanti dia berpikir ini apa ini yang dikasihkan ini apa, sedekah apa atau apa. Jadi bingung nanti dia. Oleh karena itu ketika mengeluarkan atau mengerjakan yang wajib yang memang diwajibkan oleh Allah, maka orang boleh tahu. Atau barangkali ketika seseorang mau melakukan sholat fardu, mau melakukan sholat wajib, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu orang tahu tidak apa-apa yang seperti itu. Dia pergi ke masjid tidak apa-apa seperti itu. Orang tahu nggak jadi masalah. Tetapi ketika seseorang yang ingin melakukan sholat tahajud, ingin bersedekah, ingin berpuasa sunnah Senin dan Kamis, ketika ia melakukan itu semua, melakukan sedekah, melakukan puasa Senin dan Kamis, melakukan sholat tahajud, itu bagusnya adalah diam-diam. Ketika dia melakukan diam-diam seperti itu, maka diamnya itu akan menjadikan penjagaan amalnya. Cuman kadang-kadang kita sudah diam begitu, masih juga ada orang yang merontokkan amal kita. Seumpama seperti ini, di dekat rumah kita ada satu masjid sedang membangun. Ini contoh saja ini. Ketika sedang membangun itu, tentu masjid perlu bahan-bahan bangunan. Ketika masjid perlu bahan-bahan bangunan,
tentu saja kita memiliki harta yang cukup dan bahkan lebih, itu mestinya kita harus membantu. Lalu kita membantu secara diam-diam, membantu umpamanya memberikan 100 sak semen ke masjid tersebut, lalu bilang kepada pengurus masjid, Pak pengurus masjid, ini aku sodakoh, aku infak berupa 100 sak semen ini, dicatat sajalah dari hamba Allah, begitu nggak usah diketahui dari saya, biarlah saya, Allah dan Pak pengurus masjid saja yang tahu. Kemudian dilaksanakanlah oleh pengurus masjid itu. Begitu dilaksanakan oleh pengurus masjid itu, akhirnya ada ibu-ibu yang sama-sama pergi belanja ke warung sayur pagi-pagi. Biasa kan ibu-ibu begitu. Kalau pagi-pagi itu belanja pergi ke warung sayur. Kemudian di situ biasanya ngobrol-ngobrol. Nah, pas ngobrol-ngobrol itu, si ibu ini bertemu dengan tetangganya yang kurang baik. Tetangga yang kurang baik tadi ini dia berkata kepada si ibu, Bu, ibu tahu dah masjid kita itu sedang membangun. Iya Bu, saya tahu. Ibu kan punya banyak lebih uang, banyak harta. Saya tengok rumah ibu pun rumahnya gedong, mobilnya banyak. Bu iya, oh ibu nyumbang ke masjid itu 1 karung apa 2 karung sak semen. Kan bagus seperti itu Bu. Kemudian dijawab oleh ibu si kaya tadi ini, dia mengatakan begini, ya maaf Bu, tolong ajalah doakan aku supaya aku mau bergerak untuk menyumbang itu, tolong aku didoakan Bu ya. Nah, tetangga tadi bukannya malah mendoakan, malah ngegas dia, Bu. Nyumbang itu bukan doa, nyumbang itu dikejutkan, harta banyak disimpan-simpan untuk apa? Harta enggak dibawa mati, Bu. Justru yang ibu sumbangkan itulah nanti yang enggak bawa mati, pelit dipelihara dewek. Nah, kira-kira si ibu tadi ini yang sudah nyumbang 100 sak semen tadi ngomong atau tidak? Tentu saja dia akan ngomong, dia akan bunyi, Bu. Ibu perhatikan, coba di sebelah kanan masjid itu ibu perhatikan, di situ ada semen kan? Iya ada. Berapa jumlahnya situ Bu? Kemarin aku hitung itu 100 sak semen situ. Itu siapa yang nyumbang itu Bu? Yang sodakoh, yang infak di situ tuh yang sodakoh, yang wakaf 100 sak semen itu siapa Bu? Nggak tahu, mungkin orang-orang itu aku Bu yang menyumbang 100 sak semen itu, akhirnya rontok juga. Maka kita bertetangga pun juga harus memilih tetangga yang baik. Kita sebagusnya punya tetangga yang baik. Tapi kalau kita mau milih itu agak susah. Kalau milih mestinya kita harus pindah-pindah. Nanti akhirnya nggak punya rumah. Karena apa? Di mana-mana kalau kita bertempat itu ada tetangga yang model seperti itu. Maka kita harus sabar. Akhirnya rontok juga amalnya. Oleh karena itu kita tidak boleh, kita harus menjaga amal kita agar amal kita tidak bocor, amal kita tidak sia-sia. Lalu apakah semua orang tidak boleh menunjukkan amalnya? Tidak. Orang yang tidak boleh menunjuk amalnya itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Orang yang tidak ada pengaruh banyak di masyarakat. Karena kalau ada orang yang biasa-biasa saja kemudian menunjukkan amalnya, maka nanti dikhawatirkan di dalam dirinya ada tasmi', di dalam dirinya itu ada riya, di dalam dirinya ada syirik. Kenapa demikian? Karena riya itu yang dimaksud adalah tarkul amali min ajrin nasi riyaun. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Kita mau sodakoh, ada orang tidak jadi sodakoh, itu namanya riya. Wal amalu min ajrin nasi syirkun. Beramal tujuannya untuk manusia itu adalah syirik. Kita sodakoh, kemudian sodakoh itu tujuannya supaya dilihat oleh orang dan dipuji oleh orang, yang seperti itu namanya syirik. Maka meninggalkan amal karena manusia namanya riya, melaksanakan amal karena manusia itu namanya syirik. Kita tidak boleh melakukan kedua-duanya itu. Yang disebut dengan ikhlas, amal yang ikhlas itu adalah kalau kita tidak melakukan karena manusia, tidak meninggalkan juga karena manusia. Kalau dilakukan itu semuanya karena Allah, meninggalkannya juga karena Allah, itulah yang namanya ikhlas. Lalu apakah setiap orang tidak boleh melakukan itu? Tidak.
ulama menjelaskan yang disebutkan oleh Imam Nawawi kalau dia itu adalah seorang alim dan kealimannya itu dia diikuti oleh orang. Kemudian ia menyebutkan amalnya tadi malam, menyebutkan amalnya setiap malam, dia sholat tahajud dan seterusnya. Tapi tujuannya untuk orang yang mendengarkan ceritanya itu adalah supaya ia beramal seperti yang ia amal. Tujuannya adalah untuk memberikan pengajaran kepada orang, maka yang seperti itu tidak apa-apa, dibolehkan, tidak jadi masalah. Karena di dalamnya itu ia menyampaikan itu adalah lillahi ta'ala, supaya orang bisa mengikut seperti yang ia lakukan. Tetapi kalau orang biasa-biasa itu biasanya menceritakan apa yang telah ia perbuat secara diam-diam malam hari, orang tidak tahu, kemudian besoknya disampaikan kepada orang lain, itu biasanya tujuan dalam hatinya adalah supaya orang mengatakan dirinya wah begitu, supaya orang mengatakan dirinya alim, supaya orang mengatakan dirinya rajin ibadah, begitu seterusnya kalau orang itu adalah orang awam. Tetapi kalau orang itu adalah orang yang sudah dekat kepada Allah, orang alim yang sudah diikuti kealimannya oleh orang, maka ketika ia menceritakan amalnya, kemudian ia mendapatkan sesuatu lebih dari apa yang telah ia lakukan dari amal itu, yang tujuannya supaya diikuti oleh orang, maka Imam Nawawi mengatakan fala ba'sa, yang seperti itu tidak apa-apa. Ternyata ketika kita beramal, kalau kita masih tingkat orang awam, kita bukan orang yang dipanuti, orang yang diikuti, kita bukan orang yang nasihatnya selalu didengar oleh orang, maka ketika kita beramal, bagusnya amal itu kita sembunyikan saja, tidak usah diomong-omongkan kepada orang lain. Diam-diam saja. Biar orang lain mengatakan apa, diam-diam saja. Tetapi kalau seorang yang alim, itu tidak boleh dia beramal itu diam-diam saja. Seorang yang alim, ilmunya tinggi, ilmunya didengar oleh orang-orang di sekitarnya, perbuatannya diikuti oleh orang-orang di sekitarnya, maka pada saat ia memberikan nasihat kepada orang lain, saat itu boleh ia menyampaikan apa yang telah ia lakukan dari amal-amal sunnah yang ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita sehingga amal kita tidak sia-sia. Karena kalau kita merasa ujub, merasa bangga dengan amal kita, ujub itu merasa diri lebih dari orang lain, dan itu belum keluar dari mulut, masih ada di dalam hati. Orang kanan kiri nggak tahu, itu akan menyebabkan habito amalu, amalnya sia-sia. Mudah-mudahan kita tidak menjadikan amal kita sia-sia dengan ujub, apalagi dengan takabur. Saya kembalikan kepada Mbak Suci. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Pendengar, kami nantikan Anda di nomor telepon kami 0813 8744 0803 di 0813 8744 0803 untuk bersama dengan Ustadz Miftahul Huda ini. Baik, ada penelpon kita ini Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uci. Selamat pagi. Iya, alhamdulillah. Yuk. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Karyo di Paneroan. Iya Mbak Uci, Mbak Ustadz, Mbak Karyo mau tanya. Kadang memang isi masjid kami sering ada orang wakaf masjid. Sudah di sedang panitia kan disuruh umumkan ini jadi tuh ibunya 100.000, kadang-kadang pas diumumkan di masjid pas orang pada mari sembahyang diumumkan sebelum sembahyang itu kan diumumkan sama panitia ini dari si bapak ini bakal masjid untuk ibunya agak almarhum. Cuma kemarin pun dipamerin juga memang tapi biasanya kalau kami tuh berdoa Allah, kadang-kadang orang suruh ngomong dari bapak si A ini untuk ibunya yang sudah meninggal bakal masjid ini berapa ribu bapak atau itu terus diumumkan dipamerkan itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyo di Paneroan, Pak Ustadz silakan. Iya, kalau tujuannya itu adalah untuk dipamerkan kepada orang lain, maka sia-sia sedekahnya itu. Tetapi ketika tujuannya itu adalah supaya orang lain
tertarik, kemudian orang lain bisa mendapatkan nikmat seperti yang ia dapatkan, maka itu dibolehkan. Maka tergantung pada niatnya. Ketika niatnya itu adalah untuk manusia, maka itu tidak dibolehkan. Baik itu melaksanakan maupun tidak melaksanakan. Ia mau sodakoh, takut nanti dipuji oleh orang, maka itu tidak jadi ia sodakoh, itu namanya ria. Atau ia langsung bersodakoh yang tujuannya supaya dipuji oleh orang, itu namanya syirik. Asyirkul asghar wa ria. Sama juga akhirnya syirik kecil itu adalah ria. Jadi syirik kecil itu sering saya sampaikan itu seumpama semut hitam berjalan di atas batu hitam, jalannya di tengah malam. Tidak kelihatan, tapi ada semut yang berjalan di atas batu itu. Artinya apa? Syirik itu adalah, atau riya kecil itu, syirik kecil itu adalah perbuatan yang sepertinya tidak ada, tapi ada di dalam itu. Oleh karena itu, tergantung kepada niat. Itulah perlunya kita bisa menjaga hati. Kullu a'malin binniyah, setiap amal tergantung pada niat. Kalau niatnya itu agar orang bisa mengikuti seperti apa yang telah ia lakukan dan mendapat pahala seperti pahala yang ia dapatkan, maka itu boleh. Tapi kalau tujuannya adalah supaya dipuji orang, tujuannya supaya merasa lega dari pandangan orang, yang seperti itu yang tidak boleh. Jadi kembalinya adalah kepada hati, kepada niatnya itu tadi, Mbah Karya tadi, Mbak Nana ya. Mbak, ya saya kembalikan kepada Mbak Suci. Ya, baik. Pendengar masih dinantikan ya 081387440803 ini. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Antoni, Mbak Uci. Antoni, silakan Ton. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mau bertanya nih Pak Ustadz. Nah, kan misalkan ini Pak Ustadz, kan dia tidak menyebutkan namanya, yang misalnya untuk sedekah untuk apa keluarganya lah gitu, atau si istrinya yang sudah meninggal gitu, tapi dia tidak menyebutkan nama, tapi tujuan ini doanya untuk almarhum si A misalkan, seperti itu Pak Ustadz, dengan jumlah sekian. Nah, itu apakah riya juga bagaimana nih Pak Ustadz? Kan apa namanya, memang yang sedekah tadi tidak disebutkan Pak Ustadz, orangnya gitu, dari hamba Allah, tapi tujuannya untuk almarhum si A gitulah gitu Pak Ustadz. Nah, itu gimana ini Pak Ustadz? Apakah disebut gimana ini Pak Ustadz? Apakah disebut riya apa bagaimana itu? Karena kan ini kan mau bacakan tahlil juga nih Pak Ustadz. Nah, mungkin itu barangkali Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang sedekah untuk orang lain, itu dibolehkan. Karena dulu di zaman Rasulullah ada seorang anak yang ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ia ingin bersodakoh, sodakohnya itu berupa buah kurma. Kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku sodakoh kurma ini untuk ibuku, atas nama ibuku, kira-kira ada enggak manfaatnya? Lalu jawab oleh Rasulullah, qala na'am, ya, ada manfaatnya. Maka kemudian orang tersebut bersodakoh satu kebun kurma, itu satu buahnya itu yang panen pada saat itu semuanya disodakohkan untuk orang-orang, maka pahalanya itu sampai kepada ibunya yang ia sodakohkan tadi. Artinya apa? Artinya ketika seseorang mau bersodakoh ke masjid, kemudian ia niatkan sodakoh itu bukan untuknya. Sodakoh itu adalah sodakoh orang yang ia cintai, tetapi melalui dirinya. Tetapi dimaksudkan dalam ia bersodakoh itu adalah atas nama orang yang disodakoi itu. Artinya itu adalah miliknya orang yang telah meninggal itu tadi. Seakan-akan seperti itu dimilikkan kepadanya. Maka yang seperti itu boleh, karena di zaman Rasulullah juga pernah ada orang yang melakukan seperti itu. Ia bersodakoh atas nama ibunya, bukan atas nama dirinya sendiri. Dan ketika ia lakukan itu adalah
tidak ada niat apa-apa kecuali niatnya adalah mensedekahkan orang yang ia cintai seperti ibunya atau istrinya atau siapa yang ia cintai, supaya orang yang ia cintai itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah ketika ia sedekah supaya dilihat oleh orang. Ia sedekah supaya dipuji oleh orang. Ia sedekah supaya diwahkan oleh orang, dinyatakan oleh orang sebagai seorang yang dermawan, umpamanya seperti itu. Yang seperti itu tidak boleh. Atau sebaliknya misalnya ia nggak jadi sedekah karena takut dipuji oleh orang. Ia nggak jadi sedekah, nggak jadi ia sedekah karena takut dikatakan dermawan oleh orang. Yang seperti itu juga tidak boleh. Meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya, melaksanakan amal karena manusia itu namanya syirik. Jadi yang tadi itu ketika seseorang bersedekah ke masjid atau memberikan wakaf ke masjid atas seseorang, maka itu boleh, tapi dengan niat bukan supaya dipuji oleh orang, dengan niat itu adalah memang kita memberikan sedekah atas nama orang yang telah meninggal itu. Sehingga ketika seseorang mengirimkan doa, itu dalam sebuah riwayat dikatakan tuh kalau ada orang yang mengirimkan doa dan doanya itu disebutkan, dalam namanya itu disebutkan, maka nanti langsung diterima tanpa menunggu-nunggu. Tapi kan kadang-kadang kita berdoa itu secara umum untuk seluruh muslimin muslimat. Maka di situ nanti dalam riwayat itu sebutkan dia nanti akan menunggu giliran untuk mendapatkan kiriman orang yang berdoa itu tadi. Maka bagus kita dalam mendoakan seseorang sebut nama orang itu sehingga nanti doa itu bisa langsung sampai kepada tujuannya. Allah langsung sampaikan pada orang tersebut. Begitu saya kembalikan kepada Mbak Suci. Baik, benar, silakan di nomor telepon kami ya 081387440803 081387440803. Karena seringkali Pak Ustadz kita sudah ibadah misalnya sholat nih, tiba-tiba terasa hebat kan saya sholatnya ini lebih gini gitu. Apa yang bisa kita lakukan supaya ini tidak menjadi kesyirikan atau riya begitu Pak Ustadz? Kalau kita menjaga amal kita, yang paling penting adalah lakukan perbuatan itu, lakukan amal itu, tapi bukan untuk manusia, atau bukan karena manusia, atau bukan karena minta pujian kepada manusia. Atau sebaliknya, ketika seseorang mau pergi ke masjid untuk melakukan sholat tarawih umpamanya begitu, atau melakukan sholat sunnah di masjid gitu. Kemudian ia takut nanti jangan-jangan aku dikatai oleh orang sebagai orang yang rajin, orang yang alim. Kemudian lalu yang nggak jadi pergi ke masjid. Nah, yang seperti kita tahan dulu ya Pak Ustadz, ada penelpon kita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Dengan Baby, Mbak. Baby, silakan dengan Pak Ustadz Miss Auluda. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya luar dari tema nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Beb, silakan. Iya. Sudah. Lagi relay kayaknya. Delay. Jadi kita udah kemana-mana begitu. Silakan. Aku yang lalu frekuensi grid. Iya. Jadi aku agak apa terganggu saya. Aku mati dulu. Iya, dengar HP-nya aja, nggak usah radionya. Oke. Iya, Pak Ustadz nih, Baby di Bangkok, Pak Ustadz silakan, Beb. Iya, aku bertanya luar dari topik atau tema ya. Saya pengen tanyakan gimana kalau seseorang itu memberikan anaknya kepada orang lain karena ada yang meminta, itu bagaimana sanksinya atau bagaimana prosesnya gitu kan? Ini anak kita, terus orang lain yang meminta atau kita yang memberikan, ini bagaimana ini pertanggung jawabannya di akhirat nanti? Diadopsi ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, gimana Pak Ustadz? Oh iya, kalau ada orang yang mengadopsi anak, maka orang yang seperti ini punya kewajiban seperti kewajiban orang tuanya, tapi tidak memiliki tugas seperti tugas orang tuanya. Artinya begini, kalau dia itu mengadopsi anak, maka dia wajib untuk mendidik anak itu mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu sesungguhnya adalah amanat. Ketika dia diberi amanat seorang anak, maka dia wajib untuk mendidik anaknya seperti seorang tua mendidik anaknya sendiri sehingga ia kenal kepada Allah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa kenal kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi dia tidak punya, artinya tidak punya kewajiban penuh seperti kewajiban orang tua. Hak penuh seperti hak orang tua. Umpamanya begini, kalau dia adalah seorang perempuan, anaknya itu adalah seorang perempuan, dia tidak akan bisa menjadi walinya. Yang bisa menjadi walinya adalah orang tua kandungnya. Walaupun seandainya dia sudah pergi ke Dukcapil, kemudian menyatakan di dalam Dukcapil itu sebagai anaknya, seumpamanya begitu, di dalam kartu keluarganya itu dia sebagai anaknya, tetapi di hadapan Allah dia adalah bukan anak kandungnya, sehingga dia tidak berhak untuk menikahkannya. Andai Tidak bisa menjadi wali. Pak Ustadz, pertanyaan baby tadi, orang yang menyerahkan anaknya, Pak Ustadz. Ya, sama saja. Baik orang menyerahkan atau tidak menyerahkan. Hukumnya apa nih Pak Ustadz? Kita menyerahkan anak kita kepada orang lain. Ketika menyerahkan anaknya kepada orang lain, itu biasanya itu ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan. Barangkali pertama adalah alasan ekonomi atau mungkin alasan tidak bisa untuk mendidiknya. Tetapi kok kalau alasan untuk tidak bisa mendidiknya ini kok alasan yang kurang bisa diterima oleh akal. Kenapa demikian? Karena dan juga sama dengan alasan ekonomi. Alasan ekonomi juga kurang bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena ketika alasan ekonomi, bukankah Allah itu yang memberikan rezeki setiap makhluknya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Apapun yang berjalan di muka bumi ini rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya itu karena diminta, itu biasanya begitu, bukan atau andaikan diserahkan itu mungkin karena alasan yang lain. Alasan apa umpamanya? Alasan seumpama ada orang yang alim, anaknya pingin seperti orang itu sehingga anaknya diserahkan dan ternyata itu diterima oleh orang alim itu. Tujuannya supaya ia bisa dididik seperti orang alim tadi itu, bisa mewarisi. Tapi berdosa nggak sih Pak Ustadz kita orang tua menyerahkan anak kita kepada orang lain untuk dibesarkan dengan alasan apapun begitu Pak Ustadz? Hukumnya berdosa nggak sebenarnya kita ini? Tidak berdosa, hukumnya tidak berdosa selagi niatnya adalah benar. Karena kan ada juga beberapa kasus misalnya orang tua harus bekerja ke luar negeri misalnya para TKA atau TKI begitu kan. Akhirnya anak dibesarkan oleh orang tua, neneknya, kakeknya begitu atau mungkin pamannya apanya begitu. Atau karena married by accident Pak Ustadz. Sering juga kan? Iya. Kemudian anaknya diserahkan. Ini kan seharusnya kita sebagai orang tua yang melahirkan dan membesarkan, mendidik begitu. Tapi kemudian kita serahkan kepada orang lain, kita tidak berdosa atau seperti apa? Tidak berdosa selagi tujuannya adalah benar. Ketika tujuannya itu adalah melarikan diri dari tanggung jawab, maka itu yang berdosa. Tapi kalau tujuannya itu adalah supaya lebih baik ke depannya, bukan tujuan melarikan diri dari tanggung jawab. Karena tanggung jawab orang tua itu kan memberi nafkah, kemudian memberikan perlindungan, kemudian memberikan pendidikan, kalau sudah besar nanti menikahkan. Ada 4 itu yang disebutkan dalam hadis itu kan. Orang tua itu terhadap anak itu memiliki 4 kewajiban. Pertama adalah memberi nama, kemudian yang kedua memelihara, menjaganya, melindunginya, yang ketiga itu adalah mendidiknya, kemudian yang keempat itu menikahkan kalau dia nanti sudah waktunya menikah. Dan bahkan itu ada yang disebut
memeliharanya itu juga memberikan pekerjaan kepadanya sehingga dia di kemudian harinya tidak terlantar. Itu kewajiban orang. Kalau dijual anaknya Pak Ustadz, kalau dijual? Nah, kalau dijual, ketika itu dijual seperti barang, itu hukumnya adalah haram. Kalau dijual seperti barang, itu hukumnya adalah haram. Karena dia itu sebetulnya sedang mendapat titipan dari Allah. Kok dikasih titipan, malah diberikan kepada orang. Itu kan seperti tukang parkir yang dititipi mobil atau dititipi motor, lalu ia pergi, kemudian disuruh kepada orang lain, dan orang lain itu diambil tenaganya. Setelah orang lain itu menjaga capek-capek, uangnya diambil oleh orang yang menitipkan lagi. Pas mau pergi dia datang lagi. Yang seperti itu namanya lari dari tanggung jawab. Nah, kalau yang seperti itu ya jelas haram hukumnya. Baik, Pak Ustadz, tiba di akhir ini mungkin ada penutup untuk kebersamaan kita kali ini, silakan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melakukan amal itu ikhlas harus menyertainya. Kalau ikhlas tidak menyertainya, maka amal kita akan menjadi sia-sia. Ketika seseorang bangga dengan amalnya, maka amalnya juga akan sia-sia. Ketika seseorang takabur dengan amalnya, amalnya menjadi sia-sia. Untuk itu, tidak boleh kita menunjukkan amal kita kepada orang lain, sehingga orang lain mengatakan, wah, orang lain memuji-muji kita. Sementara kita memang minta untuk dipuji oleh orang lain seperti itu. Tetapi tidak semua ketika kita beramal itu tidak boleh ditunjukkan kepada orang. Kalau orang itu adalah orang alim yang ucapannya didengar oleh orang, maka pada saat ia memberikan nasihat kepada orang, boleh ia menunjukkan amalnya. Tujuannya adalah supaya orang itu bisa beramal seperti dirinya, sehingga orang itu bisa mendapat nikmat seperti yang ia dapat. Nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kalau orang awam, orang yang biasa itu lebih baik jaga amalnya, nggak usah orang lain tahu. Maksudnya amal ini adalah amalan sunnah, bukan amalan wajib. Tetapi kalau dia adalah orang yang alim, maka boleh ditunjukkan kepada orang supaya orang itu bisa mengikuti seperti yang telah ia lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog religi pagi. Pendengar pekan kebersamaan kita dalam religi pagi Pro 1 RRI Jambi kali ini bersama Ustadz Miftahul Huda dan saya Suci Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.